Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muda Hamatan dari kelas 11 IPA Damaskus dari sekolah SMA IT Arhan Bandar Lampung. Kita telah lama hidup di dunia dan juga kita sering terbuai oleh kesenangan hidup di dunia. Melihat pemandangan yang indah, kita lupa kepada penciptanya. Diberikan kenikmatan, malah banyak berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai seorang hamba Allah, tentunya kita harus berpikir, apa itu dunia? Kita hidup di dunia untuk apa? Nah, di sini saya sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, kita harus berpikir tentang itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dengan isinya, di mana manusia Allah ciptakan untuk memakmurkan kehidupan dunia demi keselamatan yang ada dalam kehidupan dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an tentang hakikat dunia. Allah berfirman, "Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu." Quran surat Al-Hadid ayat 20. Iya, memang sangat menipu. Namun tentunya bagi seorang mukmin, ketika ia melihat dunia ternyata kesenangan menipu, dunia fana, bahkan Al-Quran dan hadis tidak pernah memuji dunia. Tentunya ia akan terbuai oleh kenikmatan hidup di dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran memberikan pemisalan tentang kehidupan dunia. Allah berfirman, "Ketahuilah, kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Demikian pula perhiasan, berbangga-bangga dengan banyaknya harta, berlomba-lomba memperbanyak anak dan keturunan, perumpasan seperti air hujan yang turun lalu kemudian tanaman-tanaman itu membuat kagum para petani. Kemudian tak lama tanaman itu menjadi kuning lalu tanaman itu menjadi hancur." Al-Quran Al-Hadid ayat 20. Subhanallah, itulah dunia tak akan lama. Kesenangan dalam dunia tak lepas dari keletihan dan kelelahan. Untuk mendapatkan kesenangan di dunia harus letih, banting tulang, berbagai macam kesedihan terkadang harus dirasakan ketika seorang mengincar kehidupan dunia. Ketika seseorang telah mendapatkan apa yang dia inginkan, meraih dunia dan kesenangan, ternyata juga menimbulkan kegelisahan dan ketakutan. Takut akan kehilangan dan kematian. Bagaimana ia akan menjaga harta yang begitu banyak melimpah ruah? Itulah dunia. Maka sebagai mukmin sadar bahwa dunia emang bukan tempat dia beristirahat, bukan, tapi tempat ia bercocok tanam. Karena ia tahu bahwa setelah ia hidup di dunia, dia akan menuju akhirat yang kekal abadi selamanya. Maka seorang mukmin kemudian segera menginginkan yang lebih baik daripada dunia, yaitu dipandang di kehidupan akhirat. Ternyata ia lihat di kehidupan akhirat panjang sekali, tak pernah ada henti-hentinya. Kesenangan surga yang luar biasa, di mana penduduk surga diberikan oleh Allah kenikmatan yang tak ada henti-hentinya. Penduduk surga tak pernah sakit, penduduk surga senantiasa nikmat dalam kesenangan. Penduduk surga juga tidak pernah berhenti-henti diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu muda dan tak pernah tua. Oleh karena itu, sebagai mukmin kemudian berpikir, buat apa ia mengejar dunia? Kemudian ia menggadaikan akhirat. Buat apa ia mengejar sesuatu yang fana, kemudian ia merusak akhiratnya yang akan terus-menerus menjumpainya. Sangat aneh sekali bila ada orang yang seperti itu. Kita tentunya tidak boleh menjadi orang-orang yang merasa tenteram dengan dunia. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang tidak pernah mengharapkan pertemuan dengan kami dan ridho dengan dunia dan merasa tenteram dengan dunia, mereka itu adalah orang-orang yang merugi," kata Allah. Seorang mukmin tak akan pernah berhenti untuk mencari akhirat. Dunia ia jadikan sebagai wasilah menuju akhirat. Kalau dahulu Imam Ahmad pernah ditanya, "Sampai kapan kau akan terus-terus bersungguh-sungguh beribadah, wahai Imam Ahmad?" Kata Imam Ahmad,
sampai kakiku aku letakkan dalam surga. Masya Allah. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba kepada kebaikan. Jadikanlah dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang yang soleh. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kenapa? Karena harta itu digunakan untuk apa? Untuk kebaikan, untuk ketakwaan, dan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sadarilah, kita pikirkan baik-baik tentang hakikat dunia agar kita kemudian tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Agar kita jadikan dunia sebagai landasan jalan menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi selamanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa tidak tertipu oleh kehidupan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.